Halo, Shalom rekan-rekan dari SMA Trimulya dan juga Bintang Mulia. Puji nama Tuhan kalau hari ini kita boleh bertemu bersama-sama melalui layar yang ada di hadapan Anda. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Saya penginjil Irene Widya Kusuma, izinkan untuk mengajak kita sekalian bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam seluruh masa-masa pandemi seperti ini. Tapi kami tetap bersyukur dalam segala keadaan kami. Karena itu biarlah hari ini kami boleh merenungkan akan bagian firman Tuhan. Kuasailah dan urapilah setiap diri kami tanpa terkecuali dimanapun kami berada. Baik setiap siswa-siswi, para guru, rekan-rekan yang lainnya dan juga hamba-Mu. Layakkan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman pada hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Nah rekan-rekan sekalian, baik para guru maupun para siswa-siswi yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema yang akan kita renungkan adalah memikul salib. Seperti yang kita ketahui bahwa bulan depan adalah masa-masa Paskah yang akan kita jelang. Dan hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita disebut Prapaskah. Atau waktu di mana kita menjelang kepada Paskah. Nah rekan-rekan sekalian, berbicara tentang memikul salib, rasanya memang ini adalah hal yang sangat tidak enak. Tetapi kalau kita memikirkan dalam hidup ini, bukankah memang tidak semua hal selalu kita rasakan atau kita alami selalu enak, selalu lancar. Kalau boleh saya ingin mengajak para siswa dan siswi hari ini mengingat, mungkin ini masih sangat segar di ingatan Anda yang kelas 1 SMA atau boleh disebut dengan kelas 10. Ketika Anda join di Trimulya ataupun di Bintang Mulia, tentu saja ada banyak sekali peraturan yang disodorkan dan diberikan bagi Anda, bukan? Ya, betul. Ada banyak sekali hal yang mungkin tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan. Sebagai seorang anak SMP yang lulus, rasanya kebebasan itu Anda miliki. Tetapi ketika Anda masuk ke dalam sekolah menengah atas atau SMA, rasanya kebebasan itu kembali dibungkus, ditutup rapat. Anda mau mewarnai rambut, pasti tidak boleh. Anda mau pasang anting beberapa di telinga, pasti Anda akan dipanggil oleh salah seorang guru yang sayang pada Anda. Anda mau macam-macam dengan seragam, pasti juga tidak bisa. Ada banyak hal yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. So when you join to Trimulya or Bintang Mulia, it is not about you anymore. It is not about me. But it is about Trimulya or Bintang Mulia. It is about roles. It is about what should we do, what we have to do. Jadi di dalam konsekuensinya, ketika kita mengikuti atau kita join di dalam sesuatu dalam hidup kita, pasti ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ada sesuatu yang boleh dan ada sesuatu yang tidak boleh. Nah, kalau kita kaitkan hari ini dengan bagaimana kita sebagai orang-orang atau anak-anak yang hari ini ingin memutuskan untuk mengikut Kristus, maka kalimat memikul salib adalah sesuatu yang merupakan hal yang harus kita jalani. Apakah memang demikian? Mari kita lihat. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-23, izinkan saya membacakannya bagi kita sekalian.
Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi di sana dijelaskan, dikatakan, dituliskan bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus, maka dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Kristus. Ada satu bagian lagi di dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, firman Tuhan katakan apa? Ia tidak layak bagiku. Wow. Barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, tidak layak bagi Kristus. Nah, rekan-rekan sekalian, hari ini kalau kita pikirkan artinya bagaimana sebenarnya Yesus boleh berkata tentang perihal mengikut Kristus, tentang bagaimana hidup di dalam Kristus, hidup percaya kepada Kristus. Jelas memikul salib ini adalah sesuatu yang harus. Tetapi firman Tuhan Lukas pasal 9 ayat 23 tadi menegaskan bahwa yang pertama, setiap orang yang mau, artinya Tuhan Yesus membuka kepada orang-orang hari ini, termasuk Anda dan saya di dalamnya. Ini adalah sebuah kerelaan dan bukan sebuah paksaan. Yang mau artinya memang dengan kesadaran diri penuh, orang tersebut menyatakan bahwa dia mau mengikut Kristus. Dan kalau Anda berkata, oh saya tidak mau, maka tidak ambil pusing. Anda berarti tidak perlu berpikir tentang bagaimana memikul salib. Lebih ringan? Belum tentu. Tapi mari kita lanjutkan terlebih dahulu. Perkataan yang mau mengikut aku, di sini berarti dengan kesadaran kita memang menyatakan bahwa saya mau mengikut Kristus. Saya mau dengan hati saya, dengan pikiran saya, memang saya mau mengikut Kristus. Dan yang kedua, dikatakan di sana bahwa yang mau mengikut aku, ia harus. Lanjutan tadi di dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Yang mau mengikut Kristus, maka orang tersebut harus. Nah, kalau harus ini berarti mengandung sebuah pengertian bahwa ini adalah keharusan, bukan sebuah penawaran, boleh atau tidak boleh, bisa atau tidak bisa. Kalau tadi ilustrasi pertama saya gambarkan ketika Anda masuk ke Trimulia dan Bintang Mulia, Anda pasti mendaftar, bukan? Anda mau dengan kesadaran Anda mendaftar. Oh, saya mau sekolah di Trimulia, saya mau sekolah di Bintang Mulia. Dan setelah itu ada kalimat, kalau Anda diterima di Bintang Mulia atau Anda diterima di Trimulia, maka Anda harus mentaati peraturan-peraturan yang ada. Tentu saja tidak bisa Anda mau masuk sekolah jam 12 siang, Anda mau pulang sekolah jam 1 lebih cepat. Tidak bisa, karena Anda mau, maka ada sebuah keharusan. Demikian halnya juga mengikut Kristus. Ketika kita mau mengikut Kristus, maka sebenarnya di sana ada sebuah keharusan. Dan keharusan ini salah satunya selain menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus, yang ingin kita garis bawahi hari ini adalah tentang perihal memikul salib.
Apa itu memikul salib? Bagaimana sebenarnya kita memikul salib? Nah, rekan-rekan sekalian, di dalam Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-22, satu ayat sebelum ayat nats kita tadi, ada firman Tuhan yang berkata demikian. Dan Yesus berkata, anak manusia, maksudnya adalah Yesus, harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini adalah peristiwa pikul salib. Menjalani salib seperti Kristus adalah seperti apa yang dituliskan di dalam Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-22 ini. Yang pertama, dikatakan bahwa anak manusia atau Yesus ini menanggung banyak penderitaan. Artinya dia menderita. Dia harus menjalani penderitaan yang luar biasa secara fisik, secara hati, secara mental. Karena dia 100% adalah manusia. Tapi penderitaan itu dia tanggung. Yang kedua, dia ditolak. Dia tidak diterima. Tentu saja ditolak itu tidak enak. Tapi dia harus menjalani itu. Memikul salib artinya juga siap untuk menerima penolakan. Yang ketiga, dibunuh. Dibunuh itu berbeda sekali dengan terbunuh. Berbeda sekali juga dengan bunuh diri. Tapi dibunuh itu berarti ada pihak yang lain yang bahkan dengan sengaja menghabisi nyawa orang tersebut. Dan dibunuh di sini adalah disalibkan. Disalibkan pada masa itu adalah sebuah penghinaan yang besar. Itulah kenapa Yesus disalibkan bersama para penjahat penyamun. Karena salib itu menggambarkan penghinaan yang terbesar. Dan yang keempat, tetapi dia dibangkitkan. Dibangkitkan, inilah mengalami kemenangan kekal, mengalahkan maut sampai selama-lamanya. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita berpikir tentang memikul salib seperti yang Tuhan Yesus alami, artinya apakah kita mau mengalami penderitaan seperti Kristus? Di dalam dunia ini, penderitaan kita adalah berperang melawan dosa. Anda tidak boleh menyontek walaupun Anda mampu jurus menyontek yang paling jitu sekalipun. Karena Anda mengikut Kristus. Anda tidak boleh menipu walaupun Anda punya 1001 jurus tipuan. Karena Anda mau ikut Kristus. Penderitaan itu adalah penderitaan melawan dosa untuk tetap berdiri di dalam kebenaran. Sanggupkah? Maukah? Yang kedua, apakah Anda mau menjalani memikul salib artinya ditolak? Mungkin ketika Anda menunjukkan identitas Anda, ada orang-orang tertentu di tempat tertentu yang mengatakan, oh, Nasrani, oh, orang Kristen. Dan bukan tidak mungkin, Anda mungkin ditolak, Anda mungkin dibedakan, Anda mungkin diabaikan. Tetapi, maukah kita pikul salib? Karena kita mau mengikut Kristus. Bahkan tidak hanya ditolak. Siapkah kita juga dalam tanda kutip dibunuh, artinya mengalami penghinaan semasa hidup kita hari ini. Kita dihina mungkin karena kita diam. Kita dihina mungkin karena kita tidak seperti orang-orang kebanyakan di sekeliling kita.
kita dianggap sok suci, kita dianggap, lu mah kayak pendeta lah, lu mah calon anak STT lah, hidup lu sok suci lah, gak kayak kita, gak menikmati masa muda. Kamu mah banyak kompromi, gak mau berkompromi lah. Bukan banyak kompromi ya, justru tidak mau berkompromi. Apakah kita siap mengalami satu keadaan penghinaan dari orang-orang sekeliling kita? Dihina itu tidak enak, dihina itu menyakitkan. Tapi maukah ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita mengalami penghinaan demi penghinaan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keberdosaan ini? Maukah kita memikul salib seperti itu? Memikul salib setiap hari artinya kita harus terus-menerus berjuang hidup di dalam kebenaran. Padahal kita hidup di dunia yang penuh dengan keberdosaan. Rasanya terlalu berat, bukan? Dunia penuh dengan dosa, tapi kita harus hidup benar. Seperti kita bayangkan seolah-olah di tengah hujan, tetapi kita harus kering. Bagaimana caranya? Hidup kita hari ini berhadapan dengan banyak sekali hal, dengan banyak sekali keberdosaan. Lu kalau nggak nyontek, nggak naik kelas loh, nilai lu jelek. Nyontek aja sedikit, nggak apa-apa. Yang penting naik kelas. Nipu aja sedikit, yang penting lolos. Apalagi mumpung lagi online. Online itu pengaturannya gimana kita? Tempel contekan biar gak ketahuan, tetap menghadap kamera kan bisa. Saya bukan ngajarin ya Bapak Ibu Guru ya. Tetapi hari ini hidup online sungguh-sungguh membutuhkan integritas kalian para siswa dan siswi. Guru Anda mungkin bisa ditipu. Bahkan dalam masa online ini mungkin tidak semua pekerjaan tugas Anda yang kerjakan. Mungkin Anda dibantu oleh orang-orang di rumah, Anda dibantu oleh orang-orang yang lain, atau bahkan Anda dibantu oleh Mbah Google, betul? Padahal seharusnya tidak boleh. Tapi inilah perjuangan memikul salib. Maukah kita pikul salib? Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, selalu melakukan apa yang benar menurut firman Tuhan. Walaupun kita mungkin harus menghadapi kegagalan, menghadapi penghinaan, menghadapi penderitaan. Kita bahkan mungkin sengsara dalam menjalani, tidak mudah. Karena hari ini hidup di dunia, orang jujur itu hancur. Jadi untuk apa kita jujur? Hidup di dunia hari ini, orang yang seolah-olah menjalankan kebenaran justru akan terus mengalami kegagalan. Untuk apa jujur? Untuk apa hidup benar? Untuk apa kita seolah-olah memperjuangkan hidup kita, memikul salib itu setiap hari, tetapi sekeliling kita hanya mengolok-ngolok kita, memfitnah kita. Dan bahkan kita mengalami penghukuman demi penghukuman karena kita menjalankan sebuah kebenaran. Jadi untuk apa kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa ini di dalam kebenaran firman Tuhan? Untuk menunjukkan kesetiaan kita di dalam Tuhan. Pikul salib itu. Pikullah salib yang mengharuskan kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kenapa?
Karena firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa Yesus dibangkitkan. Artinya ada kemenangan yang Tuhan alami. Ada kemenangan juga yang Tuhan akan berikan bagi setiap diri kita. Memikul salib bukanlah berarti hanya menjalani segala penderitaan, kesulitan, penghinaan di dunia ini. Tapi karena kita juga mau menerima kemenangan atas salib itu. Apakah kita mau meletakkan salib itu? Dan kita hancur bersama dengan dunia yang penuh dengan dosa. Ataukah kita mau memikul salib itu setiap hari? Tetapi kita akan menang seperti Tuhan Yesus yang disalibkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mana yang Anda pilih? Kesenangan sementara ataukah kekekalan untuk selama-lamanya? Hari ini belum terlambat bagi Anda untuk berkomitmen, Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Aku mau memikul salib-Mu setiap hari. Karena aku sedang berjalan menuju kepada kemenangan di dalam Tuhan. Tentukan pilihan-Mu. Tuhan Yesus memberkati-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, berikan kami hikmat. Berikan kami iman untuk percaya bahwa kami sedang berjalan memikul salib Tuhan dalam hidup kami setiap harinya. Karena kami mau menyelesaikan cerita memikul salib itu dengan kemenangan atas maut yang Tuhan sudah kerjakan. Jangan biarkan kami menyerah di tengah-tengah hari-hari ini. Jangan biarkan kami menyerah dengan kesulitan, penderitaan, dan hinaan yang kami alami. Tapi kuatkan kami Tuhan. Kami mau kembali tetap memikul salib Tuhan. Dan kami mau menang bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kuatkan kami. Mampukan kami untuk memikul salib di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami satu-satunya, Penolong kami yang sungguh. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.